Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Lajun di PSK Podcast Sebelum Kiamat. Anjay, slebeo meledak cuaks. Kali ini gue akan membahas sesuatu yang sangat frontal, yang sangat dahsyat, yang sangat ada di mana-mana di dalam hidup kita, yaitu ini adalah, mungkin terlihatnya seperti yang kamu tahu, namanya itu adalah handphone. Tapi menurut gua ini adalah pisau bermata dua. Kenapa? Karena ini bisa membuat orang menjadi pintar sekaligus menjadi bodoh. Bahkan di tangan orang yang sangat jahat, di tangan orang yang salah, alat ini bisa menjadi alat yang sangat berbahaya, teman-teman. Bayangin teman-teman, alat ini adalah pisau bermata dua yang bisa mematikan, namun juga bisa banyak kegunaannya, teman-teman. Dan teman gue pernah bilang, jangan keseringan main HP, karena HP ini adalah setan gepeng, teman-teman. Setan tapi berbentuk gepeng. Kita bisa melakukan apapun, melakukan hal apapun, mencari informasi apapun, dan melihat apapun dari gadget yang satu ini, teman-teman. Ngomongin gadget, gue harus bilang jujurly, handphone ini adalah gadget dajjal, teman-teman. Gadget dajjal, teman-teman. Lu pernah dengar gak sih tentang konspirasi bahwa orang-orang tuh, orang yang canggih, yang bisa, orang canggih lah, orang yang paham telekomunikasi, teknologi, bisa memata-matai kita lewat kamera yang padahal mati loh. Dari webcam, dari apapun itu. Ini kan bahaya banget. Kita sedang dimata-matai. Ngomongin Dajjal. Dajjal akan datang sebelum kiamat, teman-teman. Dan Dajjal itu bermata satu. Sama persis, teman-teman, kayak ini, teman-teman. Matanya satu, teman-teman, oke? Kecuali iPhone boba. Oke, teman-teman. Sebelum gue lanjut lebih dalam ngomongin tentang handphone, gue ingin memberitahukan sejarah singkat tentang telepon ini. Kenapa bisa ada yang namanya handphone? Hand tangan, phone, telepon tangan. Jadi yang telepon genggam, begitu, teman-teman. Jadi gue kasih tahu ya, sejarahnya itu pada tahun 1876 ada seorang Skotlandia namanya Alexander Graham Bell. Tapi dia tidak gembel, yang pasti dia juga tidak makan bel. Ting. Oke, let's go, teman-teman. Begitu, teman-teman. Namanya Alexander Graham Bell. Dia itu guru tunarungu, teman-teman. Awalnya itu dia ingin menciptakan alat untuk pendengaran buat orang-orang tuli, orang-orang tunarungu, teman-teman. Dan tapi dia mikir, wah nih sepertinya bisa nih kalau dijadikan getaran listrik dan kembali ke kabel, nanti jadi orang bisa nelpon gitu, teman-teman. Akhirnya dibikin dan dipatenkan. Sebenarnya ada ada orang bilang penemunya itu orang Italia, namanya Antonio Meucci pada tahun 1856, tapi dia nggak punya duit buat mateninya, makanya dipatenin sama Alexander Graham Bell. Let's go, teman-teman. Dan sejak itu berkembang sampai ke era 1980-an, teman-teman. 1990-an dulu ada namanya pager. Pager berbunyi, begitu bunyinya. Iya, ada pager, teman-teman. Pager yang seperti handphone, teman-teman. Tapi itu kayak teks-teks gitu, teman-teman. Pokoknya lucu deh, namanya pager. Dan 1980-an ada perusahaan baru, teman-teman. Ditemukan oleh orang Finlandia bernama Thomas Idestam. Iya, namanya Nokia. Nokia ini masuk ke industri teknologi telepon pada tahun 1980-an, walaupun perusahaannya itu di tahun 1800-an udah ada. Dia masuk industri teknologi. Nokia sempat merajai perhandphonan dunia, teman-teman. Pada tahun 2000 sampai tahun 2005-an, 2009-an lah. Nokia masih santer tuh, hingga ada pesaing baru, teman-teman, namanya BlackBerry. BlackBerry ini
ditemukan oleh Mark Lazaridis, orang Turki teman-teman, penemunya teman-teman. Dan juga temannya, gue lupa namanya siapa ya, dia menemukan BlackBerry tahun 2009 hingga akhirnya menggeser Nokia dari pasar handphone internasional selama beberapa tahun, 5 tahun, dari 2008 sampai 2013an. Iya begitu teman-teman, Nokia dan BlackBerry. Ada sedikit cerita teman-teman, pada zaman Nokia BlackBerry itu gua lagi zamannya ya puber lah. Gua suka chat-chatan, suka telepon-teleponan pakai HP Nokia yang sangat gua kenang. Gua teleponan sama teman-teman gua setiap pulang sekolah sampai kuping gua panas teman-teman. Setiap pulang sekolah gua teleponan sama dia. Pak, karena gue gak berani ngobrol langsung di sekolah teman-teman. Gue ngobrol sama dia panjang lebar teman-teman, seru pokoknya teman-teman. Dan abis itu masa-masa Nokia tuh teman-teman, pokoknya memorable banget. Ada Nokia Engage teman-teman, Nokia-nya bisa dipakai buat main game teman-teman. Ada Crash Bandicoot, ada main bola, seru banget teman-teman. Dan juga banyak varian-varian Nokia yang pasti terkenal oleh generasi kami, generasi milenial yang mungkin Gen Z pasti akan senang juga kalau punya Nokia di rumah, dan juga Gen Alpha. Lalu teman-teman, datanglah BlackBerry teman-teman. BlackBerry zaman BlackBerry ya, gue juga suka tuh main dekat-dekatin cewek pakai BlackBerry zamannya ya, masih belum ada WhatsApp waktu itu teman-teman. Adanya BlackBerry kita harus bayar dulu, terus kita promote diri kita, minta promotin pin BB gue dong, nanti di share di di status BBM kita, terus ada broadcast namanya broadcast BBM, nih pin BBM nih, orangnya lucu, jago nyebrang, add ya, kalau nggak add kirim ke 10 teman kamu yang kayang, nanti lu langsung di add sama banyak teman-teman, sama banyak orang teman-teman. Gitu, itu masa-masa BlackBerry, masa-masa seru teman-teman. Gue juga dulu pernah deketin cewek pakai BlackBerry, tapi keyboardnya rusak teman-teman, jadinya kacau, ketiknya akhirnya kita berpisah teman-teman ya. Dan akhirnya teman-teman, zaman sekarang merajai, yaitu yang merajai saat ini adalah iPhone dan juga Android teman-teman. iPhone dan Android diciptakan oleh bapak yang bernama Andy Rubin di Palo Alto, California, bersama 3 temennya. Gue nggak hafal temennya, gue tadi baca dari ChatGPT. Dan juga teman-teman, ada juga pesaingnya Steve Jobs teman-teman. Steve Jobs dari garasinya, dia mengotak-atik mencari sesuatu hal berinovasi, yaitu dia bikin Apple teman-teman, dari garasinya teman-teman, sehingga atau sampai sekarang, sampai iPhone 17, sampai warisannya sampai diterusin sama orang-orang anak buahnya teman-teman. Tapi dia, seperti kita tahu, beliau meninggal karena kanker ya begitu teman-teman. Tapi dia mewariskan hal yang bermanfaat, yaitu smartphone. Nah, itu sejarah singkat dari smartphonean teman-teman. Dulu saking susahnya berkomunikasi pakai BBM, pakai Nokia, ceweknya banyak. Tapi giliran sekarang udah gampang, smartphone, ceweknya dikit. Jadi susah nyari cewek, anjir. Gimana ya teman-teman? Kok gue jadi curhat sih teman-teman? Oke, balik lagi ke materi teman-teman. Di balik itu semua, di balik semua ini, persmartphonean ini ada pros dan consnya teman-teman. Ada efek negatif dan positifnya teman-teman. Dari positifnya dulu teman. Positifnya, alat ini bisa mendekatkan yang jauh. Lu dari Papua Nugini nelfonan sampai Turki bisa teman-teman. Kita seluruh dunia bisa terkoneksi sama alat ini. Jadi kita bisa memproses pertukaran informasi, pertukaran jiwa, pertukaran cinta, bisa dengan cepat teman-teman. Bisa dengan sekejap mata, hanya dengan internet dan juga pulsa teman-teman. Pada fajar pulsa. Dan juga teman-teman, selain itu handphone ini juga ada manfaatnya teman-teman. Manfaatnya yang pertama adalah mempercepat apa tadi gue lupa nulis tadi. Oh iya, mempercepat komunikasi teman-teman. Seperti gue bilang tadi, mempercepat komunikasi
dari benua Asia sampai benua Afrika, benua Amerika, semua bisa dijadikan jadi satu server teknologi World Wide Web. Dan pro-nya lagi, ini juga bisa menjadi media belajar buat anak-anak kita, buat pelajar, buat mahasiswa untuk mempelajari segala informasi dari gadget ini, teman-teman. Kenapa? Karena dengan internet dan medianya handphone ini, kita bisa memproses informasi dari Google, dari ChatGPT. Kita bisa nanya langsung apapun informasi yang ingin kita dapatkan, dan kita olah sendiri di otak kita dan menjadi sintesis baru, ilmu baru, pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan, teman-teman. Begitu, teman-teman. Dan itu pro-nya, teman-teman. Itu efek positifnya dari handphone ini. Tapi ada juga efek kontranya, teman-teman. Efek negatifnya yang sangat bisa dibilang berbahaya, teman-teman, dan mengancam jati diri. Yang pertama itu jelas kalau keseringan main HP ini menjauhkan kita dari Al-Quran, teman-teman, dari beribadah. Sebelum kiamat kita harus banyak-banyak baca Al-Quran, teman-teman. Kita harus memanage waktu, teman-teman. Itu dia, teman-teman. Karena HP ini kita jadi lupa sama Al-Quran, teman-teman. Kita jadi scrolling TikTok, scrolling Reels, scrolling YouTube Shorts, dan melakukan hal apapun yang bisa menghibur kita. Karena ini juga sebagai media hiburan yang paling gampang dan paling murah, teman-teman, ya. Dan juga efek negatif kedua itu memperlambat produktivitas, teman-teman. Kenapa? Karena di saat kita kerja pasti kita iklan HP. Karena kita pasti kerja, kita pasti ingat pacar kita, harus dibalas WhatsApp-nya. Kita ngapain pasti ingatnya HP, handphone menggantikan sesuatu yang sakral dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam otak kita yang bersinkronisasi dalam diri kita. HP segalanya. Bangun tidur, buka HP. Bangun tidur, mau tidur, nyalain HP. Mau ngonten, pakai HP. Apapun segala pakai HP, teman-teman. HP ini memperbudak kita, teman-teman. Mungkin kelihatannya kita yang memainkan HP, tapi sebenarnya HP yang memainkan kita. Kita diperbudak teknologi 5.0, 6.0, 7.0, 969, 619. Dan teman-teman, dan yang paling parah, ini yang pengen gue jelasin, mudarat cyber, teman-teman. Apa itu mudarat cyber, teman-teman? Ini adalah yang paling negatif, yang paling parah, yang paling mencekam, yang paling dahsyat kerusakannya yang dikarenakan oleh handphone ini. Kenapa? Karena handphone ini, nih, ada kameranya. Seperti kita tahu, bisa video call. Dan buat orang-orang pacaran, kita tahulah aktivitas VCS, Fit Call Sopan, Fit Call Sopan, teman-teman. VCS marak di mana-mana, teman-teman. Transaksi seksual, aplikasi hijau, dan mapping transaksi, teman-teman. Banyak juga, teman-teman. Belum lagi phishing, belum lagi yang punya m-banking terancam kalau kena link phishing. Ada yang bermode undangan, ada yang bermode aplikasi, ada yang bermode dari coba nih klik aplikasi ini, coba klik link ini. Bahaya, teman-teman, bahaya. Kita harus ekstra hati-hati, ekstra transparan, ekstra pokoknya serba ekstra, teman-teman. Ekstra saus. Ya, teman-teman, ya. Pokoknya itu, teman-teman, mudarat cybernya banyak banget, teman-teman. Belum lagi, banyak lagi lah yang bisa dilakukan dari kamera yang ada di handphone ini. Bisa merekam apapun, bisa mengabadikan apapun yang seharusnya tidak kita abadikan. Pose-pose tidak senonoh, atau hal-hal yang berbau pornografi dan seksual, itu bisa disebarluaskan dari alat ini, teman-teman, dengan cepat, dengan tepat, dan bisa menimbulkan fitnah, teman-teman. Wah, pokoknya nih mudaratnya sebenarnya lebih banyak, teman-teman, ya. Tapi ini kita tidak bisa menyalahkan, teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan, karena ini perkembangan zaman yang tidak bisa kita tampik, sehingga kita akan menuju kiamat, teman-teman. Sebelum kiamat kita pasti ditawari tanda-tanda seperti
Google Vio, ya kan teman-teman ya, yang bisa bikin video AI, orang masuk neraka, orang masuk apa itu, digendong, ditangkap polisi, itu kan bisa menimbulkan fitnah teman-teman. Kalau kita tidak bisa memilah mana AI, mana yang benar teman-teman, ini kan bisa menjadi fitnahan. Bahkan ada teman-teman, kucing lagi baca Quran, ibu-ibu percaya teman-teman, kucing baca Quran, ibu-ibu percaya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin sih. Tapi inilah yang dinamakan mudarat cyber teman-teman. Kita harus siaga, kita harus jaga diri kita. Kita harus bermawas diri, menjaga diri kita. Lalu tapi bang, apa solusinya bang dari lu bang? Solusi gua ada 3 teman-teman. 3 solusi yang paling top chair, yang paling mantap, paling klop. Pertama itu dari diri kita dulu, kita sendiri. Buat kalian yang masih kecil, buat parenting, buat orang tua, tanamkan filter diri dari sekarang, dari anak kecil, dari kita kecil teman-teman. Tanamkan filter diri dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila. Itu ya, nilai Pancasila dan nilai agama, filterkan diri yang kuat. Ya, begitu. Itu yang pertama teman-teman. Kita tanamkan tauhid, tanamkan fikih, tanamkan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat buat hidupnya, buat masa depannya, dan juga buat akhiratnya. Dan tidak lupa pula untuk meningkatkan nilai nasionalis kita tanamkan nilai Pancasila. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 permusyawaratan dan perwakilan. Lupa udah jarang pacaran jadi lupa. Oh ya, lupa gua. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gua malu nggak apa Pancasila. Begitu teman-teman. Itu yang pertama, perkuat filter diri dengan nilai agama dan juga Pancasila. Dan juga teman-teman yang kedua, yang paling dalam diri sendiri juga sih, ini harus kita belajar banyak-banyak manajemen waktu teman-teman. Kita harus memperlatih manajemen waktu kita, di mana saat kita berproduktivitas, di mana saat kita main HP. Itu jangan diforsir dengan screen time kalian yang sangat banyak ya. Kita harus menyeimbangkan produktivitas dan juga hiburan. Work-life balance. Kita semua punya hari yang sama, waktu yang sama, 24 jam teman-teman. Dan yang ketiga, yang paling ultimate, yang paling fascinating, yang paling interesting, yang paling obligat, yang paling absolut cinema, ini adalah solusi yang paling ngetren. Buang HP. Buang tuh HP. Kalau lu gak punya filter diri yang kuat dan juga gak bisa melatih manajemen waktu dalam hidup lu, dan juga kedewasaan diri lu yang masih belum lontang-lantung, yang masih belantang-belentong, buang tuh HP. Lu gak pantas pakai HP. Lu gak bijaksana. Lu harus sekolah lagi. Sekian, itu unek-unek gua sebelum kiamat tentang alat ini, handphone, oke? Handphone yang ada di tangan, mari kita telepon cewek kesayangan kita dengan cinta, dengan hati, dengan baik. Sekian, nama gua Lajun di podcast sebelum kiamat. Anjay, slebeo meledak.